usah dulu kita pikir, wah apa yang saya mau terima kalau saya ikut Tuhan. Jangan menjadi seperti murid-murid. Murid-murid awalnya mereka bertanya kepada Yesus, Guru, kami sudah mengikuti Engkau, apa yang akan kami peroleh? Ya, kami sudah tinggalkan saudara, sudah tinggalkan rumah. Ya, apa yang akan kami dapatkan? Saudara sekalian, tapi Petrus ketika dia melihat bagaimana pertolongan Allah dalam kehidupannya, dia sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Dia sungguh-sungguh mau pergi dan memberitakan firman Tuhan. Dia sungguh-sungguh mau hidup dalam satu kebenaran. Itu sebabnya saudara sekalian, ketika kita belajar dari firman Allah, bahwa begitu banyak orang-orang yang sudah mengalami kemenangan dari setiap penderitaan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ya. Rasul Petrus kita melihat, ya, sungguh luar biasa. Rasul Paulus luar biasa di dalam kehidupan mereka, bertahan dalam satu kebenaran demi firman Allah. Ya. Kita mau lihat, ini proses persekutuan dalam kesusahan, yaitu di mana ada tanda kematian bagi hidup kita yang lama, bagi semua keinginan kita. Kita mematikan, dan biarlah Yesus yang bertumbuh dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah Yesus yang berperan dalam kehidupan kita. Artinya kita ikut Tuhan bukan kemauan kita yang jadi, tapi mari kita mau ikut Tuhan. Biarlah rencana Allah yang jadi dalam setiap kehidupan. Yang kedua, saudara sekalian, persekutuan di dalam kerajaan, yaitu tanda kebangkitan. Kita mau melihat melalui firman Tuhan pada saat siang hari ini, apa yang Tuhan tahu dalam setiap kehidupan kita. Saudara sekalian, ya, ketika kita melihat dari ayat-ayat ini, ya, kita masih membaca di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ya. Dalam ayatnya yang ketiga, 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga, ternyata saudara sekalian, ya, persekutuan di dalam kerajaan itu sangat luar biasa. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Dalam ayat yang ketiga di sini katakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudara sekalian, ternyata untuk kita bisa memiliki satu persekutuan di dalam kerajaan Allah itu, dikatakan bukan dengan pakaian yang secara mata manusia, wah begitu indah di mata. Ada perhiasan, ada anting-anting emas, kalung emas dan lain sebagainya. Bukan dilarang saudara sekalian, silakan pakai sebagai keindahan buat tubuh kita. Tapi firman Allah katakan bukan itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Di pemandangan Allah, saudara, seperti katakan perhiasan untuk kita bisa masuk dalam satu persekutuan di dalam kerajaan Allah, yaitu dikatakan jika kehidupan kita memiliki manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Hidup dalam kelemah lembutan, hidup dalam penguasaan diri, hidup dalam ketentraman. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita bisa masuk di dalam kerajaan-Nya. Amin. Saudara sekalian, coba kita membaca di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal yang kelima. Saya membaca ayat yang ke-22. Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya. Ini yang harus ada dalam kehidupan gereja Tuhan, yang harus ada dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya. Dalam ayat yang Petrus tadi dikatakan, saudara sekalian, bukan perhiasan secara manusia, ya. Perhiasan yang kita gunakan sehari-hari itu perlu juga. Tapi saudara sekalian, kalau dengan itu saudara sekalian kita mulai menjadi orang yang angkuh, firman Allah bilang tidak ada gunanya. Amin. Maka pengiringan kita kepada Tuhan tidak ada gunanya. Sia-sia saudara sekalian. Itu sebabnya dari ayat ini mengajarkan kita, membawa kita menjadi orang-orang yang bisa bersekutu dengan Allah. Apa yang harus kita miliki dalam kehidupan kita? Dikatakan ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan dalam ayat selanjutnya dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu ketika kita hidup di dalam kasih. Amin. Siapa yang mau larang saudara sekalian? Kita mau hidup dalam kasih, tidak ada. Ya. Justru dunia yang larang. Ya. Kalau orang punya kasih, saudara sekalian, kita melakukan, ya, orang-orang yang tidak mengenal firman, justru mereka bilang apa sok baik. Ya. Seringkali ini terjadi saudara sekalian. Wah, mau tunjukkan kebaikannya, ya, supaya disenangi orang. Ya. Dunia tidak senang. Tapi saudara sekalian, dalam hukum dikatakan tidak ada hukum yang menentang. Kita mau belajar, kita mau masuk di dalam satu persekutuan di dalam kerajaan. Kalau tadi dikatakan kita masuk dalam satu persekutuan dalam kematian, hidup yang lama kita tinggalkan, hidup yang tidak berguna kita buang jauh-jauh. Kita matikan segala keegoisan kita, kita matikan segala keinginan kita secara daging. Seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 juga, mulai ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Itu keinginan daging. Kita matikan saudara sekalian. Dibuang. Ya. Dan yang Tuhan mau supaya kehidupan hidup di dalam kasih daripada Allah. Ini yang harus bertumbuh dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki persekutuan di dalam kerajaannya. Haleluya. Saudara sekalian, ketika kita melihat firman Tuhan, mungkin ada yang berkata, wah terlalu berat jadi orang Kristen, ya, terlalu berat jadi orang pengikut Tuhan, ya? Terlalu berat, terlalu suka, ya, saudara sekalian. Dalam Injil Matius 7, saudara seperti sana dikatakan, ya, pilihlah satu jalan. Jalan mana yang kita mau lalui? Ada jalan yang lebar, ada juga jalan yang sempit, ya. Tapi banyak orang mengambil jalan yang lebar. Apa maksudnya? Di sana tidak ada aturan-aturan, tidak ada yang mau larang di sana. Jangan kamu mabuk, ya. Jangan kamu mencuri, ya. Tidak ada yang larang di sana, saudara-saudara. Maksudnya jalan yang lebar. Tapi jalan yang sempit artinya jalan yang penuh dengan aturan, ya. Untuk kita mau masuk, kita bisa sampai kepada Bapa. Kita mau masuk pada jalan yang sempit itu. Saudara sekalian, ya. Berapa waktu lalu saya ada di Manado. Saudara sekalian, saya mengikuti musyawarah besar, ya, Gereja Pantekosta di Indonesia. Dan setelah itu saya ke kampung dari orang tua saya. Karena seumur saya barusan kali itu saya pinjam Manado, saudara. Walaupun bahwa mama saya asli Manado, ya, tapi saya seumur itu barusan kali itu saya ke sana, sehingga baru tahu namanya adik dari bapak saya, adik dari mama saya baru tahu hari ini. Ya. Tapi saudara sekalian, saya katakan memang perjalanan yang kurang menyenangkan. Selesai pubes,
Hari Jumat itu saya berangkat, tiba di desa yang namanya Tombang itu, kami tiba jam 7 malam. Paginya begitu bangun saya rasa wah, ada yang lain di tubuh ini. Ya. Hari Sabtu saya masih dibawa jalan, baru berjumpa satu dengan adik dari bapak saya. Di situ saya sudah tidak tahan, saya katakan saya pulang ke tempat saya inap. Ya. Besoknya hari Minggu saya masih paksakan ibadah. Akhirnya pada hari Senin, hari Minggu setelah pulang ibadah, betul-betul saya terbaring. Ya. Saudara sekalian, mungkin karena sudah kelelahan dan cuaca yang tidak begitu bersahabat ya selama dalam acara, sehingga saudara sekalian saya harus terbaring pada saat itu. Selama 3 hari saya tidak bisa berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Saudara sekalian, setelah itu hari Kamisnya baru saya bisa jalan, saya diantar ke tempat adik-adik dari bapak saya. Sorenya saya langsung dibawa ke anak-anak mereka yang di daerah Lamongan. Besoknya saya diajak, ayo kita ke Bukit Kasih. Ya. Saudara sekalian, ya, waktu itu teman-teman di sini terletak SMS lagi di mana kok tidak muncul, katanya jalan santai. Ya, saya katakan saya lagi ada di sini. Saya pikir ya enak saja naiknya, saudara sekalian. Ternyata ya, dengan tubuh yang baru saja sakit berapa hari saya ajak untuk naik ke sana. Naik ke Bukit Kasih itu yang di atasnya ada salib yang tingginya 32 meter. Ya. Saudara sekalian, untuk capai di situ memang ternyata sulit. Ya. Walaupun jalannya sudah bagus, tangga-tangganya bagus, saudara sekalian, saya tidak bisa hitung anak tangga itu naik ke sana berapa. Atau baca sudah sampai ke sana. Ya. Saudara sekalian, ya, di tengah perjalanan itu saya melihat ke bawah, aduh, saya melihat ke atas, aduh masih terlalu jauh. Di situ saya merenungkan, bagaimana waktu Yesus memikul salib berjinjot juta. Ya. Saya renungkan itu, saudara sekalian. Saya merasa bahwa benar-benar penderitaan Yesus itu luar biasa. Saya katakan saya diajak naik di sini, sudah jalan yang bagus, saudara sekalian, tapi begitu setengah mati. Ya. Tapi karena saya lihat orang-orang tua, waduh mereka naik, saudara sekalian. Ternyata tangga yang bagus itu tidak sampai di salib, masih ada lebih 50 meter untuk jalan setapak bisa sampai ke salib. Nah, saudara sekalian, waktu saya di atas, saya langsung duduk dan tidak berdaya. Teman-teman bilang, kenapa? Saya bilang, kamu ikut saya turun ya, saudara sekalian. Karena memang keadaan yang tidak berdaya. Wah, mereka bilang kalau bisa naik berarti bisa turun. Ya. Saya duduk, kami duduk di situ. Sudah mau diajak turun, saya bilang tunggu dulu. Ya, napas saya memang yang begitu, saudara, berat pada saat itu. Dan puji Tuhan, di situ saya merenungkan, ya, bagaimana kasih Tuhan itu dalam kehidupan manusia. Bagaimana pertolongan itu diberikan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Firman Allah katakan penderitaan yang tidak harus dia tanggung, tapi dia harus menanggungnya hanya untuk kehidupan kita sebagai manusia. Untuk kehidupan kita manusia yang sudah diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Ya. Begitu besarnya kasih Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya Dia menginginkan kehidupan saya dan saudara supaya kita memiliki satu persekutuan di dalam kerajaan-Nya. Hidup yang berkenan kepada Allah. Ini yang diinginkan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Hidup yang berkenan kepada Allah, itu yang Dia mau dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, ya, bagian yang ketiga, kita melihat persekutuan di dalam ketekunan menantikan kedatangan Yesus. Siapa yang tahu kapan Yesus mendatang? Ada? Tidak ada, saudara sekalian. Ya, tidak ada yang tahu.
Kalau ada juga pendeta bilang, saya tahu kapan dia mau datang. Ya, saudara sekalian, itu konyol. Firman Tuhan sendiri bilang, malaikat pun tidak tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu kapan dia mau datang. Amin. Nah, saudara sekalian, kita melihat dalam firman Tuhan, persekutuan di dalam ketekunan menantikan kedatangan Yesus. Ini begitu erat. Saya sejak sekolah minggu sudah dengar Yesus mau datang. Wah, kalau kita sekolah minggu sudah kami setiap pergi ibadah sekolah minggu. Hari minggunya lagi dibilang Yesus sudah tidak lama mau datang. Saudara sekalian, sampai sekarang saya sudah usia 38 tahun, ya. Saudara sekalian, ternyata belum juga datang. Nah, kalau kita berpikir secara manusia, kita mulai mungkin akan berkata, wah, bohong itu, kapan Yesus mau datang? Tidak ada. Saudara sekalian, itu pikiran manusia. Pikiran orang yang tidak pernah membaca dan merenungkan akan firman Allah. Tapi siang hari ini saya mau katakan kepada saudara sekalian, bahwa betapa pentingnya kita tekun menantikan kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan. Sedangkan dia datang secara pribadi, ya, itu luar biasa. Kalau orang secara pribadi dia sudah tahu kapan dia mau diambil. Ketua Majelis Daerah Gereja Pantekosta Indonesia Sulawesi Utara, sebagai ketua panitia Pubes juga pada bulan kemarin. Saudara sekalian, ternyata sebulan sebelum Pubes dia sudah pamitan di tengah keluarga. Waktu itu menurut kesaksian dari ibu pendeta itu, pendeta Awi, mereka pergi ke kampungnya di Tondano, malamnya mereka pulang. Begitu tiba di rumah, bapak ini bilang, saya mau pulang. Ibu gembala bilang, kita baru dari kampung, kenapa mau pulang lagi? Ya. Bukan, saya mau pulang ke pangkuan bapak. Ternyata 1 bulan sebelum Pubes dia sudah pamit. Ibu gembala cuma bilang, tunggu dulu. Kita punya tanggung jawab yang besar. Kita tuan rumah musyawarah besar Gereja Pantekosta di Indonesia. Tunggu selesai Pubes. Sebelum Pubes berjalan, 2 minggu sebelum Pubes, beliau sudah ada di rumah sakit Jakarta. Tapi saudara benar, dia hanya tunggu selesai Pubes berlangsung. 3 hari setelah Pubes, Tuhan panggil dia. Luar biasa. Saudara sekalian, orang yang tahu akan hal ini dia sudah mempersiapkan diri. Ya. Dan ini begitu jarang, saudara sekalian. Ya, begitu jarang. Hanya orang yang begitu dekat dengan Tuhan, dia akan tahu kapan Tuhan mengambil dia. Amin. Itu sebabnya saya mau katakan, kita persiapkan hidup kita, persiapkan diri kita. Kalau kita membaca dalam Injil Matius, Injil Matius pasal 25, apa yang dituliskan di sana tentang 10 gadis, saudara sekalian, ya, mereka menanti dan menanti dengan sabar, menanti, saudara sekalian, kapan, ya, mempelai itu akan datang. Waktu mereka sedang menanti, saudara bisa baca sendiri dalam ayat ini, Matius 25 ayat 1 sampai 13, ya. Di saat mereka menanti, ternyata boleh dikatakan ada 2 kelompok yang ada di sana. 5 gadis yang bijaksana, mereka sudah siapkan pelita, siapkan minyak mereka. 5 gadis yang bodoh, mereka hanya siapkan pelita dan tidak ada minyak yang lain yang mereka persiapkan. Dikatakan tengah malam mereka menanti, saudara sekalian, kok mempelai juga tidak datang. Dalam ayat ini dikatakan sama-sama tertidur tidak? Sama-sama tidur tidak? Sama-sama mereka tidur, sama-sama mereka beristirahat. Tapi waktu ada suara yang berteriak, mempelai datang, saum-saumlah dia, mereka sama-sama bangun, mereka sama-sama mempersiapkan pelita mereka. Tapi saudara sekalian, sayangnya yang hanya siapkan pelita, akhirnya mereka tidak punya bagian dalam perjamuan ini. Tidak punya bagian, tidak punya kesempatan, saudara sekalian, untuk mencari minyak. Di mana mereka mau beli minyak pada saat itu? Begitu mereka pergi dan mereka pulang,
pintu sudah ditutup. Firman Allah katakan ketika mereka mengetok, bukakanlah pintu bagi kami. Suara dari dalam mengatakan, aku tidak kenal kamu. Sayang saudara sekalian, jangan sampai kita terlena. Artinya dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, untuk bisa masuk dalam satu persekutuan menantikan kedatangan Yesus, saya mau katakan kita butuh kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita perlukan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Minyak yang dituliskan di sana bicara tentang kuasa. Ini yang perlu ada dalam kehidupan kita, supaya kedatangannya pada kali yang kedua kita benar-benar siap sedia. Amin. Amin. Saudara sekalian, jangan sampai kita cuma kelihatan setia ke gereja. Yang penting Pak Pendeta Joko lihat saya sudah masuk gereja, ya. Yang penting saya sudah duduk di sana. Nah, saudara sekalian, sudah dilihat oleh majelis, oh saya datang di sana. Tidak cukup, ya. Tapi saudara sekalian, terpenting dalam kehidupan kita, kita datang, kita ibadah, kita menyembah Dia, kita dengan sungguh-sungguh membuka hati bagi Tuhan. Dan ada firman, serta kita meminta kuasa Roh Kudus dipenuhkan dalam kehidupan kita, ya. Dan itulah yang akan membawa kita menjadi orang-orang yang menang pada kedatangan yang kali yang kedua. Amin. Ayat yang terakhir, saudara sekalian, kita akan membaca Lukas 12. Lukas 12. Apa yang dikatakan di sana? Lukas 12 ayatnya ke-35. Ayat 35. Saya bacakan. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera pintu dibuka baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga, dan ketika ia datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Haleluya. Saudara sekalian, kita lihat, ya. Dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Ya. Ada firman dan kuasa Roh Kudus yang harus tetap ada dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Kita persiapkan ini. Persiapkan dari sekarang. Ya. Saya sering katakan pada jemaat yang kami layani, jangan mempersiapkan dengan mendadak, ya. Tapi kita persiapkan jauh sebelumnya. Kalau persiapan mendadak itu, saudara sekalian, ya, memang tidak enak, ya. Tidak enak, saudara. Waktu saya mau berangkat ke Manado, saya seringkali 3 hari sebelum berangkat, kalau mengadakan perjalanan, saya sudah siapkan di tas, pakaian, dan apa kebutuhan yang lain. Hari itu, saudara sekalian, entah gimana saya pikir, ya gampang. Malam itu baru saya mulai persiapan. Setelah saya siapkan pakaian, jam 7 kami doa di gereja bersama jemaat. Pulangnya, saudara sekalian, saya pikir saya harus ambil tiket itu, masukkan ke tas yang saya akan bawa, ya. Apa yang terjadi waktu itu? Setelah saya ambil, karena di dalam amplop tiket itu masih ada uang 60.000, saya ambil, saya masukkan ke kantong saya pikir ini besok untuk bayar di bandara, ya. Setelah itu tiket itu saya taruh di meja, saya tutup dengan buku. Saya keluar pergi ke jemaat di setelah gereja. Saya pulang, saya lupa kalau tiket itu sudah saya ambil. Saudara sekalian, apa yang terjadi ini satu hal yang memang selama saya adakan perjalanan pada saat itu, betul-betul saya jalan merasa tidak nyaman, ya. Akhirnya saya pulang, saya masih pikir saya mau ambil lagi tiket dalam lemari. Waktu saya buka lemari, saya cari, wah, tidak ada, ya. Mulai saudara sekalian, saya cari, wah, kok ada. Situ ada beberapa buku, ya. Saya buka, di mana tiketnya ini? Ya. Akhirnya saudara sekalian, saya diam-diam, ya,
ibunya lagi di luar, ya. Mungkin dia pikir, kenapa saya tak keluar dari kamar. Saya buka, saudara, wah, tidak ada. Begitu dia masuk, dia tanya kenapa. Dia lihat saya sudah diam, muka sudah pucat, karena dalam pikiran saya, wah, Tuhan tak kehendaki saya berangkat. Sudah ada yang itu dalam pikiran saya. Saudara sekalian, akhirnya ibunya bantu keluarkan semua baju-baju dari lemari. Dia pikir apa taslim. Ternyata tidak ada, saudara sekalian. Baju satu demi satu diangkat, tidak ada. Ya, saya cari di kamar saya ada 2 meja. Ya, saya cari di meja sebelah, tidak ada. Saya lupa kalau saya sudah taruh di meja satu dan saya tipis dengan itu. Sudah 2 jam, saudara. Saya sudah keringat dingin, ya, sudah itu di pikiran saya, wah, berarti Tuhan tidak kehendaki saya berangkat. Memang benar-benar saya jadi lemas pada saat itu. Akhirnya istri saya masukkan kembali pakaian itu dalam lemari. Dia mulai bertanya, apa tidak diambil? Saya katakan tidak. Saudara sekalian, begitu dia cari di meja yang saya tidak pernah buka. Dia angkat buku itu, ya. Saudara sekalian, disitulah tiket. Saya langsung rebahan di tempat tidur, saya langsung balik sampai pagi, saudara sekalian. Ya. Begitu lemas, saya katakan itu perjalanan yang tidak menyenangkan selama saya adakan perjalanan. Ya. Tapi saudara sekalian, ya, itulah seringkali keadaan kita sering lalai. Kita sering lalai, saudara sekalian. Nah, mempersiapkan segala sesuatu, saudara sekalian, kalau kita persiapkan dengan buru-buru pasti tidak akan baik. Ya, demikian mempersiapkan hidup kita untuk kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Persiapkan jauh sebelumnya, saudara sekalian. Ya. Jangan nanti sudah napas, sudah panggil Pak Pendeta, ya. Saudara, jangan sudah seperti itu, ya. Jangan sudah napas, sudah tinggal di leher, baru mau panggil pendeta, mau berdoa. Selagi waktu sehat kita lupa gereja, kita lupa ibadah, saudara sekalian. Amin. Mari, mulai siang hari saya mau katakan, kita mau persiapkan satu persekutuan di dalam kerajaannya. Satu persekutuan menantikan Yesus. Itu begitu susah, sebagaimana Rasul Yohanes katakan. Tapi saya mau katakan, orang yang bertahan sampai akhir, orang yang bertahan sampai kedatangannya kali yang kedua, dia akan melihat betapa luar biasanya kasih karunia Allah dinyatakan di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, saudara sekalian. Tuhan memberkati kita pada saat siang hari ini. Saya percaya apa yang sudah kita dengar pada saat siang hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita di tengah pengiringan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, selanjutnya saya kembalikan kepada Tuhan memberkati.